Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Erika Darmawan selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan selamat pagi kami ucapkan kepada teman-teman sekalian dari Rombel 3. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nevi Cahyarmawati dengan NPM 046 dan rekan saya yaitu Maulidah Hasanah dengan NPM 011 yang akan membahas praktik analisis pengembangan, strategi pengembangan, dan etika bisnis UKM. Yang pertama yaitu konsep strategi. Strategi merangkum semua kegiatan kritis organisasi, memberikan arah dan tujuan bagi organisasi, dan memfasilitasi berbagai perubahan yang diperlukan sebagai adaptasi terhadap perkembangan lingkungan. Dalam membuat strategi harus meninjau berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan kondisi eksternal dan internal terutama berkenaan dengan perubahan ekonomi, sikap masyarakat, serta ketersediaan sumber daya. Yang kedua, persaingan dan keuntungan kompetitif yang tentunya akan memindahkan daur hidup produk. Contohnya, ketika sebuah pengusaha UKM mampu mendirikan usaha kerupuk, maka orang di sekitarnya berlomba-lomba mendirikan usaha yang sama. Banyaknya kompetitor ini tentunya berpengaruh pada sasaran yang dituju, karena bagaimana semua itu merujuk pada suatu pasar sasaran yang sama. Selanjutnya ada pengertian UKM. UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil dan menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, belum termasuk tanah dan bangunan. Berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1998, usaha kecil menengah adalah rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara umum merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan pengertian UKM berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS adalah sebuah usaha rakyat yang dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-9 orang, sedangkan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang. Kriteria UMKM terbaru PP No 7 tahun 2021 yang mencakup kriteria UMKM. UMKM diklasifikasikan menurut kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha yakni modal sendiri dan modal pinjaman untuk melakukan aktivitas usaha. Hasil penjualan tahunan. Yang pertama yaitu usaha mikro, paling banyak sekitar 2 miliar. Yang kedua, usaha kecil lebih dari 2 miliar sampai paling banyak sampai 15 miliar, dan yang terakhir usaha menengah yaitu lebih dari 15 miliar sampai paling banyak 50 miliar. Kekayaan bersih atau modal usaha yang pertama yaitu usaha mikro paling banyak yaitu 1 miliar. Yang kedua usaha kecil lebih dari 1 miliar sampai paling banyak 5 miliar, dan usaha menengah itu lebih dari 5 miliar sampai paling banyak 10 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Klasifikasi UKM. Klasifikasi UKM dibagi menjadi 4. Yang pertama ada livelihood activity, yaitu UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. Yang kedua adalah micro enterprise, yaitu UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Dan yang ketiga, small dynamic enterprise, yaitu UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Sedangkan yang terakhir yaitu
Fast Moving Enterprise merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha lebih besar. Selanjutnya ada ciri-ciri UKM. Yang pertama yaitu bahan baku mudah diperoleh. Yang kedua, menggunakan teknologi sederhana sehingga dapat dialihkan. Yang ketiga, keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun. Dan yang keempat, bersifat padat, karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Yang kelima, peluang pasar cukup luas. Dan yang terakhir, melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat. Oke, selanjutnya ada peranan strategi dalam pengelolaan UKM. Yang pertama, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk dapat mengantisipasi persaingan. Dan yang kedua, memberikan arah bagi kegiatan operasional. Yang ketiga, membantu melakukan penjadwalan sumber daya yang optimal. Yang keempat, membantu mengukur pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, mendukung pengembalian keputusan. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulidah Hasanah. Silakan. Lalu ada permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini antara lain yang pertama ada kurangnya modal dan terbatas akses pembiayaan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya usaha kecil dan menengah ini merupakan usaha perorangan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya terbatas. Lalu ada kualitas sumber daya manusia. Nah, sebagian besar usaha kecil ini tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-temurun. Keterbatasan ini biasanya akan mempengaruhi terhadap manajemen pengelolaan usahanya sehingga usaha sulit berkembang dengan optimal. Lalu ada faktor eksternal, yaitu yang pertama iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, lalu kemudian terbatasnya sarana dan prasarana usaha, kemudian ada pungutan liar, lalu implikasi otonomi daerah, ada implikasi perdagangan bebas, sifat produknya yang ketahanannya pendek, terbatasnya akses pasar, dan yang terakhir adalah terbatasnya informasi. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri merupakan suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kemudian kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Nah, keempat faktor itu yang membentuk suatu akronim SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Lalu proses ini akan melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada matriks analisis SWOT, yaitu meliputi satu, bagaimana kekuasaan atau strength mampu mengambil keuntungan atau advantage dari peluang atau opportunities yang ada, lalu bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mencegah keuntungan atau advantage dari peluang atau opportunities yang ada. Kemudian yang ketiga, bagaimana kekuatan atau strength mampu menghadapi ancaman atau threat yang ada. Lalu dan yang terakhir, ada matriks analisis, yaitu bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mampu membuat ancaman atau threats menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Lalu ada macam-macam analisis SWOT. Yang pertama, strength, itu meliputi hal yang dapat dilakukan dengan baik oleh bisnis Anda, lalu kualitas yang membedakan bisnis Anda dengan kompetitor, kemudian sumber daya internal seperti staf yang mumpuni, strategis, dan lain-lain, lalu keunggulan teknis seperti teknologi yang lebih canggih. Lalu ada weakness, meliputi satu hal yang tidak dimiliki oleh bisnis Anda, lalu aspek bisnis yang lebih buruk dari kompetitor, kemudian keterbatasan sumber daya seperti modal, lokasi, jumlah staf, dan lainnya, dan yang terakhir faktor unik penjualan yang belum cukup kuat. Kemudian yang ketiga ada opportunity, meliputi kesempatan untuk mendapatkan jumlah target pasar yang belum terjamah, lalu jumlah kompetitor masih sedikit di sekitar. Yang ketiga ada kebutuhan pasar baru untuk produk yang akan dijual, dan yang keempat adanya tenaga kreatif muda yang berminat dengan industri.
Lalu yang terakhir ada threats, meliputi kompetitor yang sedang berkembang, perubahan regulasi pemerintahan setempat mengenal usaha, image publik yang kurang baik terhadap bisnis, dan yang terakhir ada review buruk dari pelanggan awal. Sebelum saya tutup, ini ada quotes dari Confucius, yaitu "It does not matter how slowly you go, so long as you do not stop." Artinya tidak peduli seberapa lambat Anda pergi, selama Anda tidak berhenti. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah usaha, tidak apa-apa jika usaha itu sedikit demi sedikit dan berjalan lambat, asal kita tidak berhenti atau menyerah atas usaha yang telah kita bangun tersebut. Kemudian ada daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi dan PPT pada materi ini. Sampai di sini presentasi dari kami selaku kelompok penyaji. Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, dan kami meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.